menjelaskan tentang akuntansi penjualan konsinyasi. Saya akan menjelaskan mengenai akuntansi penjualan konsinyasi. Akuntansi penjualan konsinyasi adalah penyerahan barang dari pihak pemilik ke pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual disertai amanat untuk dijual dengan upah berupa komisi tanpa disertai pemindahan hak milik. Istilah-istilah yang bersangkutan dengan penjualan konsinyasi adalah: yang satu, pengamanat atau konsignor; kedua, komisioner atau konsigni; yang ketiga, konsinyasi keluar atau consignment out; yang keempat, konsinyasi masuk atau consignment in. Karakteristik dan kriteria penjualan konsinyasi. Karena hak milik atas barang-barang masih berada pada pengamanat, barang-barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat. Yang kedua, pihak pengamanat atau konsignor sebagai pemilik tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi. Yang ketiga, pihak penerimaan barang dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya itu. Yang kemudian, prinsip-prinsip perjanjian konsinyasi. Yang pertama, pada saat penyusunan laporan keuangan, barang-barang komisi yang ada di konsigni tidak boleh diperhitungkan atau diakui sebagai persediaannya. Yang kedua, pengiriman barang konsinyasi tidak boleh diperhitungkan atau diakui sebagai penjualan oleh pihak konsignor sebelum barang tersebut terjual pada pihak luar. Yang ketiga, pada saat penyusunan laporan keuangan, barang-barang konsinyasi yang ada di konsigni harus diperhitungkan atau diakui oleh pihak konsignor sebagai persediaannya. Yang keempat, semua beban yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi atau komisi sejak saat pengiriman sampai dengan terjual menjadi tanggung jawab pihak konsignor. Yang kelima, konsigni dalam batas-batas tertentu wajib memelihara dan menjaga keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya. Perjanjian penjualan konsinyasi. Jumlah dan macam barang-barang yang sudah dibayar oleh pihak komisioner dan akan diganti oleh pengamanat. Yang kedua, perhitungan komisi untuk komisioner dihitung. Yang ketiga, waktu pembayaran komisi. Yang keempat, tanggung jawab atas penagihan hutang dan kerugian piutang. Yang kelima, syarat penjualan kepada pelanggan. Yang keenam, frekuensi laporan dan pembayaran kepada pengamanat. Akuntansi penjualan konsinyasi pada komisioner. Keuntungan penjualan konsinyasi bagi pengamanat. Yang pertama, konsinyasi merupakan suatu cara lebih memperluas pasaran yang dapat dijamin oleh seorang produsen, pabrikan, atau distributor. Yang kedua, resiko-resiko tertentu dapat dihindarkan oleh pengamanat. Yang ketiga, harga eceran barang-barang yang bersangkutan tetap dapat dikontrol oleh pengamanat. Demikian pula terhadap jumlah barang-barang yang siap dipasarkan dan stok barang-barang tersebut. Keuntungan penjualan konsinyasi bagi komisioner. Yang pertama, pihak konsinyor dilindungi dari kemungkinan resiko gagal untuk memasarkan barang-barang. Yang kedua, resiko rusaknya barang dan adanya fluktuasi harga dapat dihindarkan. Yang ketiga, kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi sebab adanya barang-barang konsinyasi yang diterima atau dititipkan oleh pihak pengamanat. Lanjut, hak komisioner yaitu: 1. Mendapatkan komisi atas barang konsinyasi yang telah dijualnya. 2. Mendapatkan penggantian atas beban yang telah dikeluarkan sehubungan dengan penjualan barang konsinyasi. 3. Dalam batas-batas tertentu, adanya komisioner diberi hak untuk memberikan jaminan atau garansi terhadap kualitas barang yang dijualnya. 4. Untuk menjamin pemasaran barang yang bersangkutan, komisioner berhak memberikan syarat-syarat pembayaran kepada langganan. Lanjut, kewajiban komisioner. 1. Melindungi barang yang diterima dari pengamanatnya, menjual barang konsinyasi sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pengamanat, memberikan laporan perhitungan penjualan, mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjual barang milik pengamanat sesuai dengan ketentuan perjanjian. Mengelola secara terpisah barang milik pengamanat sehingga identitas barang tersebut tetap dapat diketahui setiap saat. Lanjut, membuat laporan secara periodik tentang barang yang diterima, barang yang dihasilkan, barang yang berhasil dijual, dan barang yang masih dalam persediaan. Akuntansi metode laba terpisah.
Pada dasarnya, apabila komisioner mencatat transaksi barang titipan dengan menggunakan metode laba terpisah dari laba atas penjualan reguler, komisioner akan membuat satu akun untuk menampung seluruh transaksi barang konsinyasi, yaitu konsinyasi masuk atau consignment in. Pada kolom debit, pengamanat biaya yang ditanggung oleh pengamanat, sedangkan di kolom kredit, penjualan barang-barang konsinyasi. Lalu kolom debit kedua, pengiriman uang ke pengamanat, kolom kredit, pendapatan lain yang berhubungan dengan barang konsinyasi. Lalu pada kolom debit, pendapatan komisi. Akuntansi metode laba tidak terpisah. Pada dasarnya, prosedur akuntansi untuk komisioner dengan menggunakan metode laba tidak terpisah. Perbedaan yang ada hanya pada akun yang digunakan untuk mengikuti aliran transaksi konsinyasi. Setiap transaksi yang berhubungan dengan barang titipan akan dicatat ke dalam akun pengamanat untuk mengetahui dan membedakan dengan barangnya sendiri. Pada kolom debit, pengeluaran biaya yang menjadi tanggungan pengamanat, sedangkan di kredit, harga pokok penjualan pada saat terjadinya transaksi penjualan. Lalu pada di kolom debit, penyetoran uang, pada kolom kredit, penerimaan lain dan hasil penjualan konsinyasi. Akuntansi penjualan konsinyasi oleh pengamanat. Perlakuan barang konsinyasi. Pengamanat atau konsignor melaksanakan penjualan secara konsinyasi setelah mempertimbangkan keuntungan dan juga kerugian. Namun, selama penjualan konsinyasi tersebut lebih banyak menguntungkan daripada kerugian bagi perusahaan, perusahaan akan terus melaksanakan penjualan konsinyasi. Sistem pencatatan terpisah. Menurut Halim, apabila pencatatan dilakukan secara terpisah, akun barang konsinyasi akan didebit untuk mencatat harga pokok barang yang dikirim dan semua beban pengirimannya akan dikredit untuk mencatat harga pokok barang yang akan dijual dan beban penjualannya. Sistem pencatatan tidak terpisah. Hasil penjualan dan beban yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi dicatat tidak terpisah dari pendapatan dan beban penjualan reguler. Akun barang konsinyasi keluar di debit dengan harga pokok barang yang dikirimkan kepada komisioner tanpa dibebani dengan biaya yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi, serta dikredit dengan harga pokok barang konsinyasi yang telah terjual. Masalah yang timbul dalam penjualan konsinyasi. Yang pertama, menetapkan uang muka barang konsinyasi. Yang kedua, penyajian laporan laba atau rugi. Yang ketiga, barang belum laku terjual. Contoh studi kasus 1. Toko Global Elektronik melaksanakan penjualan konsinyasi televisi berwarna dari salah satu pabrik di Jakarta. Dalam perjanjian konsinyasi tersebut, Toko Global Elektronik bertindak sebagai komisioner. Transaksi yang terjadi selama 1 tahun adalah sebagai berikut. 1. Pada tanggal 3 Februari 2018 menerima kiriman 100 buah televisi berwarna 18 inci dengan harga 1.800.000 per buah dan harga pokoknya 1.200.000. 2. Pada tanggal 4 Februari 2018, ongkos kirim sebesar 750.000 telah dibayar oleh pengamanat. 3. Pada tanggal 5 Februari 2018, biaya promosi, penjualan, dan biaya penyimpanan yang telah dikeluarkan oleh Toko Global Elektronik yang berhubungan dengan barang konsinyasi tersebut adalah 9 juta rupiah. 4. Pada tanggal 28 Februari 2018, komisi penjualan ditentukan sebesar 20% dalam perjanjian disetujui bahwa semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi akan diganti oleh pengamanat sampai tanggal 28 Februari 2018 setelah terjual 40 televisi. 5. Pada tanggal 28 Februari 2018, Toko Global Elektronik melaporkan jumlah televisi yang telah terjual dan bersamaan itu pula menyetorkan uang hasil penjualan konsinyasi. Jurnal yang dibuat oleh Toko Global Elektronik sebagai komisioner dengan menggunakan metode laba penjualan konsinyasi dicatat terpisah dari laba penjualan reguler adalah sebagai berikut. 1. 3 Februari 2018 hanya di memo. 2. 4 Februari 2018 tidak ada jurnal. 5 Februari 2018 konsinyasi masuk biaya operasi di debit 9 juta dan kas di kredit 9 juta. 4. 28.000 2018 kas di debit 72 juta, konsinyasi masuk penjualan di kredit 72 juta. 5. Tanggal 28 Februari, konsinyasi masuk pengiriman uang 40 juta di debit dan kas di kredit 40 juta.
6 poin A. 28 Februari 2018 konsinyasi masuk pengiriman uang 40 juta di debit dan cash di kredit 40 juta. 6 poin A. 28 Februari 2018 konsinyasi masuk biaya komisi 14.400.000 di debit dan pendapatan komisi 14.400.000 di kredit. 6 poin B. 28 Februari 2018 konsinyasi masukkan 8.600.000 di debit dan utang pada pengamanat 8.600.000 di kredit. Tanggal 28 Februari 2018 pendapatan komisi 14.400.000 di debit dan laba atau rugi 14.400.000 di kredit. Keterangannya, menerima kiriman 100 buah TV berwarna dari pengamanat. 2. Pembayaran ongkos kirim 750.000 oleh pengamanat. 3. Membayar biaya promosi, penjualan dan biaya penyimpanan sebesar 9 juta. 4. Penjualan 40 TV dengan harga per buahnya 1.800.000. 5. Pengiriman uang pada pengamanat sebesar 40 juta. 6. Penutupan dan penyelesaian akhir. A. Mencatat pendapatan komisi sebesar 20% dari 72 juta rupiah. B. Mencatat pengakuan utang kepada pengamanat dengan perhitungan sebagai berikut. Hasil penjualan itu 72 juta dikurangi biaya operasi 9 juta dan ditambah biaya komisi 14.400.000 sama dengan 72 juta dikurang 23.400.000 adalah berarti kas yang harus disetorkan itu 48.600.000 dan kas yang sudah disetor itu 40 juta dan kas yang belum disetor itu 8.600.000. C. Menutup rekening pendapatan komisi ke rekening laba rugi. Konsinyasi masuk dengan nama transaksi menunjukkan bahwa transaksi yang dicatat dalam pembukuan toko global elektronik adalah transaksi konsinyasi dan bukan transaksi reguler. Semua biaya yang dikeluarkan oleh komisioner termasuk biaya komisi akan langsung mengurangi kas hasil penjualan dan yang belum disetorkan. Ini berarti toko global elektronik mempunyai utang pengamanat di Jakarta. Konsinyasi barang masuk berdasarkan transaksi tersebut tampak sebagai berikut. Buku besar konsinyasi masuk. Biaya promosi penjualan dan biaya penyimpanannya 9 juta di debit, kredit yang gak ada dan saldonya berarti 9 juta. Penjualan 40 buah televisi yaitu 40 kali 1.800.000 sama dengan 72 juta di kredit dan saldonya tinggal 63 juta. Setoran uang kepada pengamanat 40 juta dan di kredit tidak ada dan berarti saldonya 23 juta. Pendapatan komisinya 14.400.000 dan berarti di saldonya sisa 8.600.000. Contoh studi kasus 12. Toko Trijaya membayar uang muka untuk barang konsinyasi PT Gading Gajah sebesar 15 juta. Pada saat pengiriman laporan perhitungan penjualan, jumlah tersebut dikoreksikan dengan jumlah yang terutang sehingga cek yang dikirimkan sebesar 24.470.000 dikurang 15 juta berarti 9.470.000. Jurnal yang dibuat Toko Trijaya adalah 1. Mencatat pembayaran uang muka PT Gading Gajah. Uang muka kepada PT Gading Gajah 15 juta di debit dan kas 15 juta di kredit. 2. Mencatat laporan perhitungan penjualan dan pengiriman cek. Barang konsinyasi masuk 24.470.000 dan kas 9.470.000. Uang muka kepada PT Gading Gajah 15 juta di kredit. Jika laba penjualan konsinyasi dicatat terpisah, berarti jurnalnya uang PT Gading Gajah 24.470.000 di debit, kas 9.470.000 di kredit dan uang muka PT Gading Gajah 15 juta di kredit. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.